Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran fisika yang asik, menarik, dan menyenangkan, tentunya di AD Channel. Baiklah, pada sesi ini Bapak akan membahas bagaimana menentukan induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Silakan Anda pahami dengan baik dan selamat belajar. Mulai dengan soal yang pertama. Sebuah kawat lurus dialiri arus 5 ampere. Besar dan arah induksi magnetik di titik P adalah, dari gambar bisa Anda lihat ada kawat lurus panjang dengan arus 5 ampere. Berapakah besar dan arah induksi magnetik di titik P, di mana P ini berjarak 2 cm dari kawat lurus panjang? Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita gunakan persamaan induksi magnetik di kawat lurus panjang menggunakan persamaan B sama dengan mu 0I per 2πA. Nah, A ini adalah jarak dari titik P terhadap kawat lurus panjang ini. A. Mu 0 adalah sebuah konstanta. Mu 0 sama dengan 4π dikali 10 pangkat min 7. Kita cari dulu nilainya. 4π dikali 10 pangkat min 7 dengan arus 5 ampere per 2π. A nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2, karena kita ubah ke dalam meter. Nah, pi dengan pi habis, 2 kali 2 4, otomatis habis juga ya. Nah, berarti tinggal 5. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, jadi 10 pangkat min 5 Tesla. Dari option yang tersedia, berarti yang bisa kita eliminasi, A ini salah, B juga salah, E juga salah. Berarti jawaban yang benar antara C dengan D. Permasalahannya berada pada arah, apakah menuju atau menjauhi. Nah, Anda semua ingat lagi aturan tangan kanan untuk menentukan arah I dan B pada kawat lurus panjang. Misalkan ini adalah kawat lurus, maka ibu jari ini menyatakan arah arus, sementara keempat jari ini menyatakan arah induksi medan atau B. Sekarang kita letakkan tangan kita sesuai dengan gambar, berarti seperti ini, di mana ibu jari searah dengan arus I, sementara 4 jari ini adalah arah B. Jadi dapat kita lihat arah B adalah menuju kita atau menjauhi bidang kertas. Berarti jawaban yang benar adalah D, menjauhi bidang kertas. Nilai 5 kali 10 akan 5 Tesla. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kalau soal yang pertama adalah kawat panjang, maka soal yang kedua adalah kawat melingkar. Mari kita lihat soalnya. Suatu kawat berarus listrik dilengkungkan seperti gambar. Jika jari-jari lengkungan adalah 30 cm, maka besar induksi di pusat lingkaran adalah, nah ini gambarnya. Kalau Anda lihat, ini gambarnya hanya terdiri dari 3/4 lingkaran. Untuk menyelesaikan induksi di pusat lingkaran, maka persamaan yang kita gunakan adalah B sama dengan mu 0I per 2A, di mana A ini adalah jari-jarinya besar 30 cm. Rumus B sama dengan mu 0I per 2A itu berlaku untuk satu lingkaran penuh. Karena di dalam soal lingkarannya hanya 3/4, maka jangan lupa kita kalikan B sama dengan 3/4 mu 0I per 2A. Jadi tergantung dari soal yang diketahui. Kalau soalnya hanya setengah lingkaran, jangan lupa dimasukkan nilainya 1/2. Kebetulan di sini 3/4, maka kita kalikan 3/4. Ayo kita masukkan nilainya, 3/4. Mu 0-nya adalah 4π kali 10 pangkat min 7 dengan besar arusnya adalah 0,5 ampere. Nah,
Coba tulis saja 5 kali 10 pangkat min 1 per 2. A-nya jari-jarinya adalah 30 cm. Jangan lupa kalian ubah ke dalam meter 0,3 meter. Atau kita jadikan 3 dikali 10 pangkat min 1. Mana yang bisa kita eliminasi? 4, 6, 3. Nah, berarti tinggal 5 per 2. 5 dibagi 2 berapa? 2,5. Nah, ini pi-nya jangan lupa, pi. Nah, ini kan habis juga ya. Tinggal 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, jadi ini besar induksi di pusat lingkaran. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan arahnya? Nah, berbeda dengan kawat lurus panjang. Kalau dalam kawat lurus panjang, misalkan ini kawat lurus panjang, tadi ini adalah sebagai arus, maka 4 jari adalah sebagai induksi medan atau B. Pada kawat melingkar, kebalikannya, di mana 4 jari adalah arus, sementara ibu jari adalah B. Kalau kita lihat, nah berarti ini arah arus, nah maka arahnya adalah menuju pusat lingkaran atau menuju bidang kertas. Nah, bisa dipahami? Adakah semua masih semangat dalam belajarnya? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak akan memberikan beberapa tips untuk menghadapi ujian tengah semester. Yang pertama, hindari sistem kebut semalam. Besok mau ujian, malam ini kalian belajar dari materi awal sampai akhir, sehingga menyebabkan besoknya kalian tidak fokus ujian. Yang kedua, petakan materi mana yang kalian kuasai, mana yang belum. Maka prioritaskan materi yang belum untuk dipelajari. Yang ketiga, lakukan bahas soal atau latihan soal secara konsisten dan berikan skala prioritas dalam setiap kegiatan yang kalian lakukan. Oke, mudah-mudahan bisa kalian terapkan. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Kawat P dialiri arus listrik 6 ampere dengan arah seperti pada gambar, di mana P ini arah arusnya adalah ke atas. Jika mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 dan terjadi gaya tolak menolak persatuan panjang. Jadi highlight dari soal ini salah satunya bisa kita lihat adalah tolak menolak antara P dan Q 1,2 kali 10 pangkat min 5 Newton meter min 1. Hitunglah besar dan arah arus listrik pada kawat. Dari highlight soal gaya tolak menolak, maka langsung bisa kita dapatkan arahnya. Ingat, dua kawat lurus yang sejajar, jika terjadi gaya tolak menolak, maka arah arus berlawanan satu sama lain. Artinya, jika P arahnya ke atas, dipastikan nilai Q, arah Q adalah ke bawah. Berarti dari option yang tersedia A sampai D, kita skip untuk yang ke atas. Berarti ini salah. Ini salah, ini salah. Tinggal 2 antara B dengan D. Nah, jika opsinya berbeda, dapat dipastikan nanti kita bisa langsung menentukan jawabannya. Sayangnya di sini indeks di depannya sama-sama 1. Berarti kita lanjut ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan dua kawat sejajar, maka persamaan yang kita gunakan adalah F per L sama dengan mu 0 dikali IQ dikali IP per 2PA. Oke, kita masukkan nilainya. F per L adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Yang ditanya arus pada Q, di P diketahui 6 per 2pi dengan A adalah 1. Sebelum kita kali-kalikan, kita lihat dulu mana yang bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 2, tepatnya 2. Oke, sekarang ini 1,2 kali 10 pangkat min 5 bisa kita jadikan 1,2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 2 kali 6 adalah 12 kali 10 pangkat min 7 I dikali
Nah, ini 1,2, ini 12. Biar sama, nah, nanti kita jadikan dia bilangan berkoma saja. 1,2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,2, ini 10 pangkat 1. Nah, ini kita jadikan 10 pangkat min 7. Mana yang bisa kita coret? Nah, ini bisa. Oke, ini juga. Ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 7. Berarti ini habis, ini jadi min 6. Oke, berarti ini sama dengan 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 6. Berarti 10 pangkat 1 faktor. Maka jawaban terbaik dari soal ini adalah bisa Anda pahami dengan baik.